Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Bapak di mana tadi belajarnya? Saya tidak usah jawab, karena kan cenderung Bapak mengatakan bahwa kalau tidak belajar teologi dengan benar, maka kan mungkin seolah-olah Bapak menganggap saya tidak level. Kan Apa Bapak sudah langsung merasa Bapak tidak belajar teologi dengan benar? Ya kan pertanyaan saya itu adalah kalau tidak belajar teologi dengan benar, maka itu saya jawab balik, tanya balik ke Bapak, bagaimana kan ini supaya kita ketahui bagaimana. Nanti saya jawab, tapi pertanyaan saya dijawab dulu. Saya nggak akan jawab kalau Bapak tidak memberikan jawaban. Kan saya sudah bilang harus saya jawab. Lalu kalau Bapak sebagai seorang yang benar harus menjawab berteologi yang benar seperti ini, buku apa yang dipakai, lalu menafsirkan seperti ini. Coba bisa dijawab nggak, Pak? Ya kan cenderung dari channel Bapak. Saya lagi tanya Bapak, kok Bapak bertanya lagi sih? Jawab aja dulu. Kita saling menjawab nanti. Saya bilang tidak ada kaitannya kalau Bapak sebagai seorang yang mengerti dan harus memberikan klarifikasi, ya, karena cenderung dari channel-channel Bapak menganggap, ya, kalau saya bilang menganggap orang lain tidak benar, maka itu bagaimanakah berteologi yang benar? Siapa orang lain tidak benar? Muriwali benar, The King Adas benar, Ezra Sorul benar. Jangan sembarangan menuduh. Ya, maksudnya seperti karismatik atau pelayanan Pastor Andi Simon. Karena sering saya nggak bilang karismatik nggak benar, nggak ada saya bilang gitu. Yang saya tuduh adalah, yang saya kritisi Pak Andi Simon. Sekarang gini, kalau Anda belajar teologi, 1 Korintus 14 ayat 14, Pak Andi Simon dengan tegas mengatakan, doa akal budi tidak berkenan kepada Tuhan, doa bahasa roh. Apakah teks itu mengatakan itu? Tunggu Pak Mangapul, mana konteks videonya Pak Andi Simon? Perlihatkan dulu. Saya akan ditampilkan di layar, jangan cuma ngomong doang, oh dia ngomong gini, karena kita harus lihat apa yang dibahas Pastor Andi Simon saat itu. Jangan coba mengungkapkan sesuatu pernyataan kalau tidak didasari dengan video-video buktinya. Mana Pak? Tunjukkan dulu videonya. Yang dikatakan ya itu, sudah banyak itu, nggak usah diulang lah. Tapi Pak Andi Simon berkata, 1 Korintus 14 ayat 14, bahwa doa harus akal budi, tidak boleh, doa harus bahasa roh, tidak boleh akal budi. Pendapat Bapak. Makanya itu Pak, tunjukkan video dulu supaya saya bisa tanggapi. Kalau hanya saya menjawab pandangan yang disampaikan Bapak, siapa tahu Bapak tidak bisa melanjutkan apa yang disampaikan Pastor Andi Simon, sedangkan nama saya saja Bapak sudah salahkan tadi, menyebut padahal kita sudah pernah ketemu. Nah, jadi saya curiganya video apa harus saya hafal namamu? Kan saya bilang Demak. Ini kan saya membahas siapa tahu nanti, bukan menghafal namanya, tapi siapa tahu Bapak. Tidak salah. Saya don't waste your time. Bapak belajar teologi di mana? Nggak usah Pak, nggak usah saya jawab lah ya. Lalu apa dasar Bapak menjawab saya teologi kalau Bapak nggak belajar teologi? Ya firman Tuhan Pak, Alkitab. Firman Tuhan yang mana? Injil ini Pak, ya. Iya, bagaimana Anda menafsir itu? Apa itu bisa ditafsir secara individu, tidak perlu belajar teologi? Pertanyaan saya Pak, orang yang tidak belajar teologi, apakah dijamin bahwa semua orang yang hanya mengandalkan firman Tuhan harus, pertanyaan saya, kenapa mesti belajar teologi? Apa kaitannya tentang keselamatan dan menyampaikan firman Tuhan yang benar? Jawab dulu pertanyaan saya. Apa dasar Anda berani mendebat saya kalau Anda nggak belajar teologi? Makanya itu karena saya lihat video Bapak mengatakan Pak Andi Simon itu tidak benar dan lain-lain. Berarti apa? Ya, memang. Ya, memang tidak benar. Lalu sekarang tanggapi yang mana benarnya? Saya mau tanya dulu, apakah harus lewat teologi, berteologi lalu kita menganggap orang itu benar? Kalau ada orang yang tidak pernah belajar teologi, membaca mempraktikkan, lalu dikatakan orang salah. Orang belajar teologi aja belum tentu benar, apalagi nggak belajar. Saya mau tanya Pak Mangapul, belajar teologi tentang keselamatan, kalau kita mencap orang sesat, selamat atau tidak Pak? Saya tanya. Pertanyaan Anda itu persis anak kecil. Ketahuan Anda nggak belajar teologi. Karena itulah saya anak kecil, saya bertanya kepada Bapak. Makanya saya tanya, kalau orang yang membaca... Anda mau belajar atau Anda mau mendebat saya? Pertanyaan saya, apakah harus dengan berteologi kita hidup benar dan sesat orang lain, dan teologi seperti apa yang kita mau anut, lalu kita jadi orang benar? Pertanyaanmu saya jawab dengan pertanyaan. Menurutmu belajar teologi penting nggak? Kalau menurut saya, teologi
kalau pandangan orang-orang yang belajar teologi itu juga adalah membahas pandangan-pandangan para teolog-teolog menafsirkan Alkitab. Sedangkan firman Tuhan di bagian ayat yang lain dikatakan begini, bahwa jelas firman Tuhan, tidak usah kamu diajar oleh orang lain. Ya, bisa ada ayatnya kok itu. Ya, tetapi biarkanlah pengurapan itu yang mengajar kamu, atau Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya saya bilang tadi, di mana Anda belajar teologi ya? Anda selalu ngomong pengurapan. Jangan salah, ada banyak di sepanjang sejarah gereja mengaku diurapi, ternyata bidat. Tapi tidak semua yang merasa diurap, yang ngomong seperti itu adalah bidat. Betul, tidak semua. Betul, kamu dalam hal ini kamu benar. Tidak semua. Tetapi makanya, biar kamu tahu, tidak sedikit orang ngaku-ngaku diurapi, ternyata bidat. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pastor Andi Simon adalah salah. Tidak bisa langsung mengucap. Kan saya sudah menunjukkan apa yang diajarkannya salah. Saya bukan serta-merta, saya tidak memfitnah. Kalau penilaian saya salah, buktikan. Kan saya sudah memberikan beberapa pertanyaan juga Pak Mangapul Sabgala. Bukan ya. Pertanyaan, jawaban. Mana jawabanmu? 1 Korintus 14 ayat 14 katanya harus berdoa dengan bahasa roh. Pak Mangapul, saya akan jawab ketika Bapak memperlihatkan videonya Pastor Andi Simon yang detailnya seperti apa. Karena detailnya seperti apa? Dengar aja sendiri yang di balik papan. Yang mana yang di balik papan, Pak? Banyak yang di balik papan. Kita harus dengarkan video yang mana yang menyebutkan Pastor Andi Simon bahwa ini tidak bisa lagi berdoa secara akal budi. Kalau Pastor Andi Simon mengatakan itu, ngapain dia berdoa dengan bahasa manusia akal budi? Tapi ya, Bapak harus tunjukkan video detailnya, apa yang dia ngomongkan supaya saya bisa jelaskan. Ya, berkali-kali saya tunjukkan. Pak, mana Pak? Tunjukkan dulu. Keluarkan daripada di videonya Pak Mangapul, baru saya jawab. Ini kan begini Pak Mangapul. Terkesan Pak Mangapul itu mengatakan begini, membuat satu pernyataan bahwa, dia sudah bilang tidak bisa berdoa akal sehat. Lah, kalau dia, Pastor Andi Simon ngomong gitu, otomatis sepanjang penyembuhan itu berdoa bahasa roh terus dong. Iya kan? Oke, dengarin ya. Ini dengar nih. Tetapi akal pikiranku tidak berfaedah sama sekali. Orang yang sama yang ngomong ini. Orang yang sama berkata, saya melayani Tuhan dengan roh, bukan dengan akal budi. Doa-doaku bukan dengan doa akal budi. Dengaran. Kalau saya lihat ini Pak, yang dibahas ini adalah Rasul Paulus. Iya. Benar nggak? Iya, Rasul Paulus, ya udah pastilah Rasul Paulus. 1 Korintus ya Rasul Paulus. Tapi dia kan mengajarkan bahwa doa itu tidak boleh akal budi, tapi harus bahasa roh. Dengar lagi ya. Dari begini doa akal budi. Dari depan apa yang dibahas oleh Pastor Andi Simon. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Tunggu Tuhan. Halo. Hoi. Ya. Tuhan. Kuliahku Tuhan. Tunggu Tuhan. Itu doa akal budi. Saya tuh heran ya. Ya. Jadi gimana itu? Menurut Anda, apakah pengajaran Andi Simon benar? Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pastor Andi Simon tidak pernah mengatakan bahwa jangan berdoa akal budi lagi. Berarti kan di sini jelas dikatakan doa akal budi itu adalah seperti tadi dimain-mainin sama dia. Tapi kan Pak Mangapul bilang, dia mengatakan tidak usah berdoa secara akal budi. Dia nggak menjelaskan di sini Pak Mangapul. Loh, itu otomatis kita harus berdoa bahasa roh. Dengar baik-baik. Dengar. Ilustrasi Pak Mangapul. Menghadap Tuhan, Raja, segala Raja, Kapolres, Kapolri. Berdoa dengan bahasa lidah, speak in tongue. Memang ada dua macam speak in tongue ini. Jadi lihat nggak? Jadi dia mau menekankan dua bahasa lidah. Dengar lagi ya. Sonolalia dan glosolalia. Glosolalia yang kita ucapkan seringkali seperti ini. Rahahambahe haharaho kabahanahora. Membangun iman. Ada sonolalia yang Coba, sonolalia di mana ada sonolalia?
Di sini dia menjelaskan, saya lihat Pak, ya, yang dibahas oleh Rasul Paulus. Tapi kan Pak Mengapul bertanya saya, meminta saya untuk menjawab di mana tadi, ingat nggak pertanyaan pertama? Dia mengatakan bahwa kita tidak usah berdoa dengan akal budi. Ya, Nah, karena bahasa akal budi itu seperti yang tadi. Jadi berdoa harus bahasa roh. tapi kan dia tidak pernah melarang di sini, Pak. Jangan kita berdoa secara akal budi lagi. Dengan dia mengajar seperti ini, apa yang mau dikatakan di sini? Coba dengar lagi. Pak Mengapul harus diartikan. Ini Pak. Itu bicara soal. Coba dulu Pak, kasih mati dulu. Nah, kalau memang ada kalimat itu yang mengatakan bahwa saya melarang Anda untuk berdoa secara akal budi, salah, itu yang memang harus saya jawab. Tapi ini kan sedang menjelaskan. Lalu apa yang sedang diajarkannya benar enggak? Bahwa doa bahasa akal budi itu, ya, itu adalah doa mainan, tapi doa bahasa roh itu doa yang Tuhan berkenan. Pak Mengapul yang bisa menjelaskan apa yang disampaikan itu adalah Pastor Andi Simon. Dia saya udah mendengar, kamu itu ngotot kamu. Saya ini memberikan ilustrasi, Pak. Tidak ada, kamu nggak ngerti teologi, kamu keluar aja kamu.